Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih dalam pembahasan tentang takwa. Masih membahas tentang ketakwaan. Dan tema yang akan kita bahas di sini adalah hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 4 perkara. Meminta 4 perkara. Dan juga akan kita bahas tentang sumpah yang di dalamnya mengandung ketakwaan. Jadi sumpah pun harus mengandung unsur takwa. Jadi malam hari ini mudah-mudahan kita bisa membahas hadis ini. Dan juga kalau cukup waktunya satu hadis lagi yang berbicara tentang perintah Allah untuk menjalankan semua amal, dan ini masuk dalam ketakwaan, termasuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, taat pada pemerintah. Maka semua ini adalah perintah untuk mendekatkan diri dan meningkatkan takwa pada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada hadis yang pertama, hadis tentang permintaan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait 4 perkara. Apakah itu? Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud termasuk qari'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk sahabat yang banyak memiliki wejangan wasiat-wasiat yang sungguh luar biasa tentang motivasi untuk berpegang teguh kepada agama ini, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita bahas pada malam yang pertama ini adalah hadis meminta hidayah, meminta ketakwaan, meminta kesucian dan juga kekayaan. Ada beberapa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan karunia, agar Allah memberikan karunia kepadanya. Tapi dari semua permintaan doa yang Rasulullah panjatkan pada Allah, hanya satu doa yang beliau minta agar ditambahkan. Rasulullah berdoa minta hidayah, Rasulullah berdoa minta takwa, Rasulullah berdoa minta kekayaan, Rasulullah berdoa minta agar disucikan jiwanya. Dari semua itu tidak ada satupun Nabi mengatakan
untuk ditambahkan. Tapi tentunya terus berdoa ya, tentu berdoa terus. Namun ada satu doa yang Rasulullah memohon pada Allah agar ditambahkan. Apa itu? Rabbi zidni ilman. Meminta ilmu. Meminta agar ditambahkan ilmu. Setingkat Nabi Muhammad SAW berdoa meminta ditambahkan ilmu. Sementara kita kok tidak minta ditambahkan ilmu, yang kita minta adalah harta, harta dan harta saja. Tapi ilmu tidak diminta untuk ditambahkan. Maka doa Nabi SAW meminta dunia ini adalah ilmu. Sampai dalam Al-Quran juga disebutkan wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di dalam doa Nabi SAW, Nabi berdoa dengan doa ini. Dan juga beliau SAW berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah, berikan manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan padaku. Dan juga Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajari aku apa yang bermanfaat. Yang sudah diberikan ilmunya, yang sudah dapat ilmunya, ya Allah, jadikan itu bermanfaat. Ditambah doanya lagi, dan ajari aku ilmu yang bermanfaat. Baru setelah itu ditambah doanya, wazidni ilma, dan tambahkan aku ilmu. Masya Allah. Itu doa Nabi SAW. Yang beliau minta untuk ditambahkan cuman ilmu. Selain dari yang ilmu ini, beliau cuman meminta biasa, kayak seperti nanti yang akan kita bacakan. Doa Nabi, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW kalau berdoa, beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hidayah, wattuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian jiwa ini, kesucian diri ini, wal afafa wal ghina, dan harta, kekayaan. Dan nanti kita akan sebutkan. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala yang wafat tahun 204. Mohon maaf, 261 atau 62. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini. Mohon maaf, Imam Nawawi ya, maksud saya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini untuk mengajari kita agar berdoa meminta ketakwaan. Meminta apa? Ketakwaan. Karena ternyata orang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak ringan, berat. Harus minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kekuatan, minta kemampuan agar Allah mampukan kita orang-orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Selain dari itu, hadis atau doa Nabi SAW di sini meminta hidayah, karena hidayah ini dengan takwa dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, hidayah dan takwa ini susah atau tidak bisa dipisahkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa.
sudah minta ini pondasi untuk menjadi orang yang benar-benar suci, untuk menjadi benar-benar orang yang kaya dan bertakwa, itu juga berat. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, kemudian menjaga kehormatan dan senantiasa taqi, khafi, amalannya itu dirahasiakan, disembunyikan, inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis Nabi menyebutkan, innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan amalannya disembunyikan, al-khafi. Bertakwa, kaya dan amalannya disembunyikan, tidak pamer. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah dan takwa. Kalau hidayah ini kuasa Allah untuk memberikan kepada manusia. Innaka tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai, walaupun dia orang yang paling engkau sayangi, cintai, dekat dengan engkau. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang itu, karena dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat ini turun untuk memberikan teguran kepada Muhammad karena hampir-hampir beliau memaksa pamannya agar masuk Islam atau bersyahadat. Tapi karena memang dia tidak layak untuk menjadi orang ahli hidayah yang bisa mendapatkan hidayah, maka sulit. Allah tidak memberi hidayah dan Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Siapa yang diberikan hidayah itu Allah tahu. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, rajin beramal. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih menjadi orang-orang yang akhlaknya mulia, itu tidak sembarangan. Itulah hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang bertakwa. Nah, nanti ini jadi hidayah itu lebih umum. Kalau orang sudah dapat hidayah, insya Allah dia menjadi orang yang bertakwa, ya. Dia menjadi orang yang bertakwa karena di bawah bimbingan Allah. Kemarin atau di pertemuan-pertemuan kita yang pertama, apa itu takwa? Takwa yang disampaikan oleh siapa? Masih ingat ucapannya Talq bin Habib? Beliau mengatakan hidayah takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Engkau mengamalkan amal soleh, ketakwaan, taat pada Allah di atas nur, di bawah bimbingan cahaya, ya hidayah Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini. Iya. Jadi hidayah itu mahal. Kalau orang sudah diberikan hidayah, Islam, orang masuk Islam itu hidayah, dan orang bisa rajin ibadah itu hidayah, berakhlak mulia itu hidayah, orangnya dermawan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah. Dan hidayah itu ada dua, ya. Hidayah itu ada dua, hidayatul taufiq wa hidayatul irsyad. Hidayah taufik itu hanya kuasa Allah. Artinya yang membimbing orang bisa masuk Islam, yang membimbing orang bisa bertakwa, berakhlak mulia, rajin puasa, rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Adapun dilalatu hidayatu al-irsyad, ya, hidayatul irsyad
itu adalah bimbingan untuk mengajari manusia, mengajak manusia. Kita ini tugasnya mengajari manusia, mengajak manusia. Tapi yang bisa menerima hidayah, yang membuat dia bisa menerima hidayah itu Allah. Itulah hidayatut taufiq. Nah, kalau kita ini mengajak orang, itu namanya hidayatu al-irsyad. Hidayah maksudnya membimbing orang, menunjuki orang pada kebaikan. Tapi tidak semua orang yang kita ajak, tidak semua orang yang kita bimbing itu bisa ikut. Nah, kita cuman bertugas hidayatut al-irsyad. Tapi hidayatut taufiq itu kuasa Allah. Makanya Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau mengatakan, minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah risalah dan Nabi menyampaikan, kita siap menerima. Tapi menerima itu pun bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki siapa saja yang berhak mendapatkan hidayah. Jadi ada dua nih ya. Dan hidayah ini, di hidayah taufik ini, kita tidak bisa memaksakan kepada orang. Karena kalau Allah belum menghendaki orang itu bisa rajin sholat, orang itu bisa menggunakan jilbab, orang itu bisa berakhlak mulia, orang itu bisa meninggalkan perbuatan dustanya, suka membohongi orang, suka menipu orang. Kalau Allah belum beri hidayah, kita tidak bisa memaksakan hidayah itu padanya. Hidayah taufik gak bisa dipaksakan. Palingan kita cuma doakan dia, ya Allah berikan hidayah orang ini. Setelah kita memberikan bimbingan, ngajari dia, ngajak dia, nanti yang berikan hidayah taufik itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai Muhammad saja tidak kuasa untuk mengajak pamannya masuk Islam, karena Nabi tugasnya cuma menyampaikan. Yang bisa menerima itu kuasa Allah. Allah yang menentukan dia bisa menerima. Enggak, juga tidak bisa dipaksakan. Iya. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah, maka dia akan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah serta takwa ini harus diminta. Kita minta, berdoa pada Allah. Jangan diam. Ya. Kalau kita tidak berdoa minta pada Allah, susah. Kadang kita masih akhlak masih belum bisa baik, masih kasar, ya. Ucapan masih kotor. Itu hidayah loh. Ya. Itu hidayah, bimbingan dari Allah orang yang bisa ucapannya baik. Ketika secara otomatis kalau lagi marah, apakah akan keluar kata yang baik atau keluar kata yang kotor? Itu hidayah, bimbingan dari Allah, nggak sembarangan. Minta pada Allah untuk dibimbing kita ini. Ya. Makanya dalam doa yang lain juga Nabi mengajari kita untuk senantiasa berucap baik fil ghadabi war ridha. Ya. Ketika dalam kondisi marah maupun dalam keadaan tidak marah, kita berdoa pada Allah agar ya Allah jadikan lisan ini senantiasa berucap baik, berkata baik dalam kondisi marah maupun tidak marah. Minta pada Allah. Biasanya tuh dalam rumah tangga pasti ada ributnya. Nah, ketika lagi marah, lagi ribut, jangan langsung keluar kata-kata maki-makian, ucapan-ucapan kotor, jangan. Ya. Yang unik itu orang Arab. Orang Arab kalau lagi marah, dia nggak keluarin kata-kata babi gitu ya, kalb, khinzir, nggak ada. Dia doa,
Allah yahdik ya akhi, semoga Allah memberikan engkau hidayah. Doanya bagus. Tuh sekali lagi tuh, hidayah. Allah yahdik ya akhi, semoga Allah memberimu hidayah. Itu lagi marah itu. Lagi marah saja yang keluar adalah doa. Hadakallah ya akhi, semoga Allah memberimu hidayah. Bagus. Nah itu ucapan yang berpahala. Jangan lagi marah ucapannya kata-kata kotor. Wah, naudzubillah. Semua kebun binatang itu keluar di situ. Dia sebut semua. Yaitu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira itu gampang tuh. Maka biasakanlah doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Takwa, kita sudah bahas takwa itu apa? Ya kan? Perbuatan, perkataan senantiasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbohong. Ya. Itu takwa, ketakwaan itu. Suka ghibah. Kalau kita bisa terhindar dari perbuatan ghibah, dari bohong, dusta, mengkhianati, menipu orang, itu luar biasa. Itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, takwa. Karena takwa itu perkataan dan perbuatan kita baik. Ya. Jadi yang kita minta adalah hidayah takwa. Dan sudah kita bahas panjang lebar tentang ketakwaan. Kemudian wal afaf, meminta pada Allah agar dikaruniakan al afaf, kesucian jiwa, kesucian diri ini. Apa yang dimaksud dengan kesucian diri ini? Kesucian diri dari perbuatan zina. Walaupun antum sudah nikah, doa minta ini. Nabi saja minta, ente enggak minta? Ya, Nabi saja berdoa. Karena fitnah perempuan itu ya bukan berat lagi, saya bilang kejam. Ya. Luar biasa. Yang sudah nikah pun minta, apalagi masih jomblo. Cepat. Ya, harus banyak minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja minta dan itu mengajari kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Al-afaf. Ya. Jangan sampai terjerumus pada perbuatan zina. Karena kalau orang sudah terjerumus kepada perbuatan zina, itu kesuciannya sudah tercoreng. Sudah enggak suci lagi. Ustaz, bisa suci lagi enggak? Tobat. Bertobat, tinggalkan itu, insya Allah suci lagi. Tapi kalau yang perempuan ya dibilang, kalau perempuan sudah habis sudah. Ya. Kalau dia berzina. Kalau laki-laki nggak ketahuan. Kalau perempuan, nanti ketika dia mau menikah itu jadi beban, itu jadi masalah. Apalagi kalau ikhwan laki-laki yang pengen memang benar-benar murni, mohon maaf perawan, masih utuh, maka yang ada hanyalah tawakal pada Allah, banyak berdoa, jodoh di tangan Allah, jodoh kuasa Allah, maka insya Allah Allah akan berikan jodoh. Jadi seseorang yang kalau seandainya sudah tidak kuat lagi menahan nafsu syahwat haramnya, ini tidak bisa kuasa, cepat nikah. Ya. Yang belum nikah saja berdoa untuk diselamatkan dari perbuatan zina, apalagi yang belum nikah. Jangan antum mau sok-sok gaya-gaya. Nabi saja menikah dan beliau juga berdoa pada Allah agar dilindungi dari perbuatan yang bisa merusak kesuciannya. Ya tentunya kita mungkin tidak ada yang bisa nggak bisa dibayangkan Nabi berbuat zina. Tapi yang namanya beliau juga tetap masih manusia. Beliau Rasul, tapi beliau juga manusia. Beliau punya kesalahan,
yang pernah dilakukan, lalu kemudian Nabi tegur. Iya. Tapi tentunya langsung dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kalau kita setingkat kita ini kemudian tidak minta agar diselamatkan dari perbuatan haram, maka bisa jadi kita akan jatuh pada perbuatan ini. Maka doa pada Allah. Ada dalam sebuah hadis Nabi mengatakan thalathun 'ala Allahi yajibu 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 orang yang pasti Allah akan bantu, pasti Allah akan selamatkan mereka, Allah akan tolong mereka. Siapa mereka? Yang pertama al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua al-mukatab alladhi yuridul ada, budak mukatab ingin memerdekakan dirinya dengan dia bayar kepada tuannya. Itu Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia untuk membebaskan dirinya dengan dia bayar dirinya sendiri pada tuannya. Yang ketiga an-nakihu yuridul afaf, laki-laki yang pengen nikah, ingin menyelamatkan kehormatannya. Laki-laki atau perempuan, an-nakih, orang yang ingin menikah, laki maupun perempuan, ingin menyelamatkan kehormatannya. Karena dia sudah khawatir, takut terjerumus pada perbuatan zina, dia nikah. Maka selain doa, nikah. Jangan takut miskin, jangan takut susah. Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian merasa fakir, susah, pasti Allah akan membuat kalian kaya dengan nikah. Karena ini sudah janji, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah yakin dengan janji Allah. Ini ucapan Nabi, wahyu ya. Nabi berbicara seperti ini, itu wahyu dari Allah. Tidak main-main. Kalau antum masih belum yakin, itu berarti itu masalahnya pada keyakinan antum. Masih kuliah Ustaz, gak apa-apa. Kalau sudah khawatir jangan sampai berbuat zina, nikah. Sudah cari dan itu dimudahkan, orang tua perempuannya juga sudah mau, nikah. Jangan tunggu, nanti dulu. Antum sudah tergoda, terfitnah, lalu kemudian perempuan sudah ada yang siap nikah, antum masih belum mau nikah? Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena memang fitnah wanita itu berat. Yang sudah sering kita ulangi hadis Nabi SAW. Kemarin juga sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nabi mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang paling berat untuk kaum pria ini, untuk laki-laki ini, kecuali fitnahnya wanita. Yang laki-laki tergoda sama perempuan, perempuan tergoda sama laki-laki, sama-sama tergoda, terfitnah. Jadi kalau pengen selamat, ingin terhindar dari perbuatan haram, agar menyelamatkan kehormatan kita, nikah. Ya, sambil berdoa pada Allah. Ini doa ini bukan khusus cuma yang pengen nikah saja, yang sudah nikah pun doa ini. Ya, kadang-kadang laki-laki suami lagi pergi keluar kerja, ya, godaan ini berat, ada kesempatan bisa berbuat haram. Kalau gak kuat, imannya gak kuat, maka minta pada Allah supaya dikuatkan. Wal ghina, ya. Dan kita meminta ghina, minta dikayakan. Apa? Dikayakan, supaya kaya. Kaya apa di sini? Tergantung ya. Antum meminta kaya harta, kaya materi, atau kaya hati. Bisa dua makna. Kalau antum bisa minta kaya harta, tapi hati juga tentunya kaya, tetap bersyukur. Al-ghina itu adalah ghina nafs. Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Tidak dibilang orang itu kaya karena banyak hartanya, banyak kekayaannya, tapi
Kekayaan di sini adalah kekayaan hati. Ya, tapi memang ini ujian berat. Ya, berat bagi orang-orang manusia ini. Apalagi orang-orang non-muslim, itu sudah jelas mereka tidak tahu lagi halal haram. Ya pokoknya yang penting kaya saja. Dunia, harta dan harta. Yang penting kaya. Yang kita minta di sini harta, tapi harta yang halal. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rizqan tayyiban di sini adalah rizki yang apa? Halal. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Jadi yang kita minta harta di sini adalah harta yang halal, agar dikayakan kita ini, baik materi maupun hati ini. Karena kadang-kadang orang sudah kaya harta tapi hatinya belum kaya. Karena ini orang yang tamak, yang dalam pikirannya, dalam otaknya itu adalah dunia, dunia dan dunia. Kalau dia tidak pandai bersyukur, maka tidak akan pernah merasa kaya, walaupun hartanya banyak. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, ya, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang kalau dunia adalah jadi ambisinya, dunia dijadikan ambisi dia, dunia, dunia dan dunia, farraqallahu amrahu, Allah akan jadikan dunianya berantakan. Diporak-porandakan ini urusan dunianya. Gak pernah bisa jadi berkuat, bersatu. Mau ibadah susah, mau umroh susah, mau haji susah, padahal hartanya banyak. Gak ada waktu, pokoknya sibuknya tentang dunia, naudzubillah. Sampai gak lihat anak istrinya sibuk dengan bisnisnya. Datang ke rumah sekali sebulan misalnya, lihat anaknya cuman sekali. Subhanallah, ada yang seperti itu, teman ada kayak gitu. Ketika dia bangkrut baru dia nyesal. Ya, bangkrut baru nyesal. Selama ini dia cari dunia, sudah punya rumah, sudah punya mobil, bangkrut habis semuanya, baru stres dia. Gak ada gunanya harta itu. Jadinya harta telah membuat dia lupa pada istrinya, pada anaknya, gak dididik, gak bercengkrama dengan mereka. Cuma dunia dan dunia, gak dapat apa-apa. Allah bikin hancur hidupnya. Orangnya sholat, tapi ya masih ketinggalan sholat jamaah. Kadang ya sholat sendiri, gak pernah bisa ibadah nyaman. Antum bisa merasakan bahagia kalau seperti ini. Ya, harta banyak, oh masya Allah, semua omset sudah miliaran, tapi kemudian Allah hancurkan hidupnya. Farraqallahu amrah, Allah porak-porandakan urusan dunianya. Ya. Dan kemudian Allah bilang apa? Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak datang kepada dia kecuali hanya yang sudah ditetapkan baginya, begitu dunianya. Yang dia cari begitu ya begitu saja. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kefakiran selalu di matanya. Harta sudah banyak tapi masih rasa fakir. Dia lihat di matanya itu. Tapi kebalikannya, wa man kanatid dunya wa man kanatil akhiratu hammahu. Dan barang siapa yang akhirat sebagai ambisinya, tujuan utamanya, jama'allahu amrahu. Allah akan kumpulkan semua urusannya. Mau haji ada harta, mau umroh ada harta, mau ibadah ini ada harta, berbakti pada orang tua ada waktu, sama istri anaknya ada waktu. Masya Allah, bahagia, ibadah jalan. Mau butuh sesuatu ada jalannya. Itulah orang bertakwa. Allah janji kok, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah berikan jalannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kita koreksi diri kita, kurang apa dalam diri kita ini? Mungkin takwa kita yang belum. Dan kalau sudah bertakwa masih belum, itu sedang diuji, dan diuji. Terus hidup ini ujian. Jangan putus asa. Jangan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau seandainya ambisi kita adalah akhirat, ya, apa yang Allah lakukan? Allah kumpulkan dunia kita ini, urusan kita Allah datangkan semuanya. Karena akhirat yang kita kejar, dunia akan datang. Dunia akan ikut dari belakang. Ya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan apa? Kekayaannya dalam hatinya. Kaya hati. Jadi bukan kaya harta. Kalau sudah kaya hati, bahagia dia, karena wa kafa billahi wakila. Karena Allah yang sudah menjamin hidupnya. Allah yang tanggung hidupnya. Dia enggak khawatir. Dia enggak takut dengan miskin susah. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha berdoa beribadah pada Allah. Ya, jadi harta yang kita minta dan harta yang kita cari ini adalah harta yang halal. Karena memang nanti tanggung jawabnya berat. Kalau harta halal saja kita bertanggung jawab, akan ditanya oleh Allah, apalagi harta yang haram. Ya, harta halal saja itu Allah tanya. Apalagi ini hartanya sudah jelas haram. Ya. Walaupun halal ditanya. Jam tangan kamu beli berapa? Di mana? Hartanya dari mana? Kamu dapat uangnya dari mana? Ini jam saja ditanya. Baju ini dari mana? Ya. Sampai baju dalam Allah tanya. Itu semua ada catatannya, tidak ada yang lewat. Semuanya dicatat. Baju dalam, celana dalam, ya, kaos kaki, sepatu, sendal, sikat gigi, odolmu, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lewat. Dengan harta apa kamu gunakan? Ya. Maka harta yang kita minta itu adalah harta yang halal, karena pertanggungjawabannya berat. Minta harta boleh, dan ini Nabi ajarkan. Nabi ajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Harta, kekayaan. Kalau kaya hati, maka insya Allah sedikit pun kita tetap kaya, apalagi banyak. Maka patokannya adalah kaya hati. Insya Allah semuanya jadi indah. Hidup jadi berkah, hidup jadi bermakna, berarti semuanya. Sedikit berarti, apalagi banyak. Ya, sedikit tetap bersedekah, apalagi banyak. Ya, jadi orang beramal dengan hartanya, hartanya jadi berkah. Sedikit saja beramal, apalagi banyak. Itu sifat orang-orang bertakwa, yang mereka menginfakkan hartanya ketika lagi senang, juga dalam keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Sifat orang-orang yang bertakwa, menginfakkan harta mereka ketika lagi senang, kaya, bahagia, bahkan dalam keadaan susah, tetap berinfak. Itulah orang-orang bertakwa. Jadi kalau seandainya antum hari ini susah tapi tetap berinfak, miskin tapi berinfak, maka ini calon-calon orang-orang penghuni surga yang mendapatkan ampunan Allah. Allah siapkan bagi orang-orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya langit, meluas langit dan bumi, lebih luas, melebihi langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Itu orang-orang bertakwa. Pertama, hartanya senantiasa dia infakkan dalam keadaan kaya, bahagia, senang, bahkan lagi susah. Senantiasa memaafkan orang walaupun dia emosi berat, walaupun sudah salah orang sudah bikin salah kepadanya, tapi dia maafkan. Itu adalah orang bertakwa, orang mulia. Karena dia sadar bahwa yang namanya manusia tidak lepas, tidak luput daripada kesalahan. Maka ketika ada kesalahan, cuman mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhluf li khairan minha. Dia sadar itu. Lalu kemudian senantiasa kalau dia sudah berbuat dosa, dia kembali segera pada Allah, dia istighfar minta ampun kepada Allah, dan dia tidak terus melakukan dosa itu. Dia tidak terbiasa mengulang dosa itu. Karakter buruk yang sudah dia tinggalkan jauh-jauh, dia nggak balik-balik lagi. Itu orang bertakwa. Kalau sudah tahu itu dosa, tinggalkan segera. Jangan balik lagi. Jangan mengatakan ini sudah menjadi kebiasaan. Jangan. Hentikan. Karena sifat orang bertakwa, dia tinggalkan dosanya yang sudah pernah dia lalui. Kebiasaan-kebiasaan buruk dia tinggalkan. Itu orang bertakwa. Jangan bangga menjadi sebuah kebiasaan buruk Anda terus melestarikannya, dipupuk terus sampai mau mati masih pakai gitu. Harus tinggalkan segera, taubat segera. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tahu, sadar kalau dosa itu mereka lakukan, tapi tidak melakukan terus menerus. Itu orang-orang bertakwa. Iya. Jadi kali lagi, kita meminta harta kekayaan boleh, bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, tapi yang terpenting adalah kekayaan hati. Karena kalau hati sudah kaya, harta sedikit tetap kaya, tetap bersyukur, tetap bahagia, tetap tenang, tidak khawatir, tidak takut dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika dia kaya harta, insya Allah lebih baik lagi, lebih dermawan lagi kalau hatinya sudah kaya. Dan kita bisa melihat kekayaan hati kita, bagaimana hati kita itu kaya kalau kita diuji dalam kondisi lagi susah dan lagi kaya. Bagaimana ketika hati kita lagi kaya nih dan ketika lagi susah. Ya, ketika lagi susah, apakah masih tetap dermawan? Apakah masih tetap baik atau tidak? Keistiqomahan hati itulah yang kemudian menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah mengatakan mereka yang senantiasa membelanjakan hartanya ketika lagi kaya, lagi bahagia, lagi senang, bahkan dalam keadaan susah. Iya, Ustaz, cuman 10.000 saya mau berinfak, pahala. Cuman 100.000 Ustaz, pahala. Bisa jadi 10.000, 100.000 masih lebih berharga dengan 1 juta, 100 juta, atau mungkin bahkan 100 miliar. Ya, masih lebih berharga. Kenapa? Karena yang tadi ini cuma 1 juta atau yang 100.000 dia infakkan, itu semua harta sudah dia kasih kepada orang. Adapun yang 100 juta itu cuma 1/10 harta yang dia keluarkan. Kalau yang tadi yang 1 juta semua harta dia sudah kasih, maka lebih utama orang ini daripada yang 100 juta karena cuma sedikit harta yang dia keluarkan. Nabi mengatakan sabaqad dirhamu alfa dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 1.000 dinar. Kenapa? Para sahabat heran, kok bisa? Nabi mengatakan karena yang 1.000 dinar dia infakkan cuma sedikit yang dia ambil dari hartanya. Yang 1 dinar itu sudah semua harta yang dia kasih, semua harta yang dia miliki dia kasih kepada orang. Jadi para salaf, para ulama dahulu, mereka kalau mau berinfak, mereka lihat nih, ada harta yang dia paling sukai, itu justru yang dia kasih.
Bayangkan itu, hati-hati mulia. Ada harta yang dia sukai, itu justru yang dia kasih. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya, apa namanya, dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan harta yang kalian cintai, yang kalian senangi. Bayangkan itu, ya, sampai para sahabat, para salaf dulu, mereka lihat mana harta yang dia senangi, yang dia sukai, itu yang dia keluarkan. Nah, tapi kita lihat kondisi kita, ya, iman kita ini sudah kuat apa belum? Ya, harus yakin betul di sini, iman kita belum kuat. Seperti sahabat, kayak seperti Abdurrahman bin Auf, dia bilang kepada Sa'ad ibnu Rabi', ya, Sa'ad ibnu Rabi' apa Sa'ad ibnu Ubadah? Sa'ad ibnu Rabi', ya, yang Rasulullah persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Sa'ad ibnu Abdurrahman bin Auf bilang, saya punya kebun, pilih yang mana kamu suka, ambil itu. Subhanallah. Jadi menurut kesukaan Abdurrahman bin Auf, siapa namanya? Ya, Abdurrahman bin Auf. Sa'ad ibnu Rabi' bilang kepada Abdurrahman bin Auf, bukan Abdurrahman bin Auf bilang kepada Sa'ad ibnu Rabi'. Jadi Sa'ad ibnu Rabi' yang bilang kepada Abdurrahman bin Auf, ini harta saya, kebun kurma, kamu pilih mana yang kamu sukai, ambil. Kalau kita kan kita pilih, oh ini yang kurang bagus, ya, pohonnya sedikit, buahnya kurang, kasih yang itu, ya. Sahabat tidak, malah menurut yang orang yang mau kita kasih, dia tidak terima. Dia bilang, tunjuki saya pasar, mana pasar, saya mau datang ke pasar, saya mau berbisnis sendiri. Luar biasa, itu orang yang punya izzah. Ini sama-sama ini sahabat yang punya sifat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka senantiasa mendahulukan saudara-saudara mereka walaupun sebenarnya mereka butuh. Abdurrahman bin Auf butuh sebenarnya, tapi dia lebih mendahulukan saudaranya. Itu cinta karena iman, ya, sahabat yang luar biasa. Setelah ditawarkan harta nggak mau, ditawarin, saya punya 2 istri, ya, kamu lihat mana yang cocok, saya ceraikan dia, kamu nikahi. Masya Allah. Kalau dia pilih yang paling cantik gimana? Ya, antum rela? Itulah kalau sahabat karena iman, karena agama, takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah ini cuma satu hadis yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.